Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 5 dengan saya Niha Nisa. Saya Kurnia Bella. Kami akan melakukan praktikum mengenai penurunan tekanan uap. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu penurunan tekanan uap? Nah, penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat zat pelarut. Selanjutnya, kami akan memberitahukan tujuan praktikum kali ini. Jadi, tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat larut terhadap penurunan tekanan uap. Selanjutnya, kami akan memberitahukan alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum kali ini. Alat yang dibutuhkan ada 3 buah gelas, 3 buah tutup gelas, 2 sendok, dan 1 gelas ukuran. Lalu, bahan yang kita butuhkan adalah garam, cuka, dan yang terakhir adalah air murni. Langkah yang pertama, siapkan 200 ml air, masukkan ke dalam 3 buah gelas. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas berlabel B, lalu aduk sampai larut. Kemudian, masukkan 1 sendok makan cuka ke gelas berlabel C, lalu aduk hingga larutan tercampur rata. Setelah itu, tutup masing-masing gelas dengan tutup gelas. Terakhir, biarkan selama 24 jam, lalu amati hasilnya. Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa uap air terbanyak adalah uap pada gelas yang berisi air murni, sedangkan pada gelas B yang berisi air dan garam, uap airnya sedang, dan pada gelas berisi air dan cuka, uap airnya cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa tekanan uap air lebih besar dari tekanan larutan cuka dan lebih besar dari tekanan larutan garam. Mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas A, B, dan C? Hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul pelarut murni lebih karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut ini yang menyebabkan air lebih sulit untuk menguap, sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik, yang artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap, atau yang kita sebut sebagai delta P. Setelah kita mengamati hasil percobaan yang sudah kita lakukan, nah, proses apa sih yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jadi, air dapat menempel pada tutup gelas karena adanya proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam suatu wadah yang tertutup. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum penurunan tekanan uap adalah Semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil. Demikian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.